Distrik Kommerwijne, terletak di bagian timur Laut Suriname, adalah salah satu daerah yang paling bersejarah dan signifikan dalam konteks migrasi dan budaya keturunan Jawa di luar Indonesia. Dengan sejarah panjang sejak era kolonial hingga saat ini, Kommerwijne menjadi simbol penting bagi komunitas Jawa di Suriname, mempertahankan tradisi, bahasa, dan budaya mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan baru. Kisah keturunan Jawa di Suriname dimulai pada akhir abad ke-19. Ketika Belanda menguasai Suriname sebagai koloni, mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola perkebunan tebu dan tanaman lainnya setelah penghapusan perbudakan pada tahun 1863. Seiring dengan ini, pemerintah kolonial Belanda mencari tenaga kerja kontrak dari berbagai koloni mereka, termasuk Hindia Belanda. Pada tahun 1890, gelombang pertama imigran Jawa tiba di Suriname. Mereka datang sebagai buruh kontrak yang terikat oleh perjanjian kerja selama 5 tahun. Para imigran ini sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada awalnya, kehidupan mereka di Suriname penuh dengan tantangan, termasuk adaptasi dengan iklim baru, kondisi kerja yang berat, dan perbedaan budaya yang signifikan. Kommerwijne, dengan perkebunan-perkebunan besarnya, menjadi salah satu pusat utama bagi buruh kontrak Jawa. Para pekerja ini diberi tugas yang berat di perkebunan tebu, kopi, dan kakao. Meskipun kondisi kerja seringkali keras dan upah yang mereka terima rendah, para imigran Jawa menunjukkan ketahanan dan semangat untuk membangun kehidupan baru. Di tengah kesulitan ini, mereka membawa serta tradisi dan budaya Jawa yang kaya. Mereka mendirikan komunitas yang erat dengan rumah-rumah yang dirancang mirip dengan rumah-rumah tradisional di Jawa, dan tetap menjalankan praktik-praktik budaya seperti upacara adat, seni, dan bahasa Jawa. Kampung-kampung Jawa mulai terbentuk di sekitar perkebunan Kommerwijne, menciptakan lingkungan di mana budaya Jawa dapat berkembang. Salah satu aspek paling menonjol dari kehadiran komunitas Jawa di Kommerwijne adalah pelestarian bahasa Jawa. Meskipun banyak keturunan Jawa di Suriname yang juga berbicara bahasa Belanda dan Sranan Tongo, bahasa Jawa tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mempertahankan bahasa ini terlihat melalui penggunaan bahasa Jawa dalam percakapan, pendidikan informal, dan media lokal. Selain bahasa, tradisi seni dan budaya Jawa juga terus hidup di Kommerwijne. Seni tari seperti wayang kulit dan gamelan, serta upacara-upacara adat seperti selamatan dan kenduri, masih sering diadakan oleh keturunan Jawa. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat identitas dan solidaritas keturunan Jawa di sana. Seiring berjalannya waktu, keturunan Jawa di Kommerwijne mulai beradaptasi dengan budaya setempat dan kondisi sosial ekonomi yang berubah. Banyak di antara mereka yang kemudian terlibat dalam sektor-sektor lain di luar perkebunan, seperti perdagangan, pendidikan, dan administrasi. Mereka juga berinteraksi dengan kelompok etnis lain di Suriname, termasuk Afro-Suriname, Hindustan, dan Tionghoa, yang memperkaya dinamika budaya di wilayah tersebut. Pendidikan memainkan peran penting dalam proses adaptasi ini. Generasi muda keturunan Jawa mulai mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan formal, yang membuka peluang bagi mereka untuk mengejar karir di berbagai bidang. Ini juga membantu mereka mengintegrasikan diri lebih baik ke dalam masyarakat Suriname yang lebih luas, sambil tetap mempertahankan akar budaya Jawa mereka.
Komewaine memiliki tempat yang istimewa dalam hati komunitas Jawa di Suriname. Distrik ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat kebudayaan dan identitas mereka. Banyak keturunan Jawa di Suriname yang masih memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Komewaine, meskipun mereka mungkin tinggal di bagian lain negara atau di luar negeri. Setiap tahun, Komewaine menjadi tuan rumah berbagai acara budaya yang menarik perhatian tidak hanya warga setempat, tetapi juga dari seluruh Suriname dan bahkan luar negeri. Acara-acara ini termasuk perayaan Hari Raya Idul Fitri, peringatan kedatangan pertama buruh kontrak Jawa, dan festival seni tradisional. Melalui acara-acara ini, Komewaine terus memupuk rasa kebersamaan dan identitas budaya di kalangan komunitas di Suriname. Salah satu aspek budaya yang paling terlihat dari komunitas Jawa di Komewaine adalah kuliner. Masakan Jawa yang kaya dengan rempah-rempah dan cita rasa unik telah menjadi bagian integral dari warisan kuliner Suriname. Hidangan seperti nasi goreng, sate, bakmi, dan soto sering ditemukan di rumah-rumah dan warung makan di Komewaine. Tradisi kuliner ini tidak hanya mempertahankan rasa kampung halaman, tetapi juga menciptakan koneksi budaya dengan masyarakat Suriname yang lebih luas. Kuliner Jawa diterima dengan baik oleh berbagai komunitas di Suriname, menjadikannya bagian dari identitas kuliner nasional. Upaya untuk melestarikan resep-resep tradisional terus dilakukan oleh generasi yang lebih tua, yang mengajarkan teknik memasak dan resep kepada anak-anak mereka. Keberagaman agama di Suriname mencerminkan keragaman etnisnya. Meskipun banyak keturunan Jawa di Komewaine yang memeluk Islam, ada juga yang menganut agama Kristen dan Hindu. Komunitas Muslim Jawa di Komewaine memiliki banyak masjid di mana mereka melaksanakan ibadah dan merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan-perayaan ini bukan hanya momen religius, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan sosial di antara anggota komunitas. Pendidikan telah menjadi alat penting dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi komunitas Jawa di Komewaine. Akses ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi telah membuka banyak peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sekolah-sekolah di Komewaine seringkali mengajarkan bahasa Jawa sebagai bagian dari kurikulum. Meskipun dalam beberapa kasus, ini telah berkurang karena tekanan dari kurikulum nasional.